Halo sobat semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Kali ini saya akan sedikit sharing tentang salah satu topik yang seringkali terjadi ya untuk kita penggemar bonsai, yaitu tentang berubahnya konsep saat kita membonsai. Apakah sesuatu hal yang tabu atau pantang? Itu tergantung subjektivitas kita ya. Yang jelas ada beberapa penyebab jadi bonsai kita terpaksa diubah konsepnya. Yang sering terjadi, penyebab pertama adalah ketika bonsai kita ditangani oleh trainer yang berbeda atau berganti trainer. Kadang antara trainer yang sebelumnya dan trainer yang sekarang menangani entah berbeda selera atau berbeda sudut pandang dalam mengkonsep bonsai, sehingga kadang kita sering menemui ada bonsai yang bahkan bonsai itu sudah matang tapi terpaksa dienolkan lagi. Itu yang sering terjadi. Lalu ada lagi bonsai berubah konsep karena kita mengikuti kemauan pohon. Katakanlah begini, ketika dari awal kita memberikan gerak dasar, kita sudah memiliki konsep ataupun angan nantinya bonsai ini akan kita bentuk seperti apa. Misalnya kita konsep untuk formal ataupun informal, tetapi pada perjalanan waktu pohon kita itu bergerak. Ketika pergerakan pohon ataupun perkembangan pertumbuhan pohon, kita bisa melihat bahwa ada potensi yang beda terhadap pohon kita itu. Potensi itu bisa katakanlah potensi untuk hasil yang sepertinya lebih bagus atau sepertinya lebih cepat jadi. Pada saat itu kita bisa memutuskan untuk merubah konsep. Hal itu bisa sangat wajar terjadi, apalagi ketika bonsai kita masih berupa dalam tahap dasaran atau masih dalam arah gerak dasar ya teman-teman. Ada satu lagi, mungkin satu diantaranya lagi, yaitu kenapa kita berubah konsep bahkan ketika bonsai itu katakanlah sudah jadi atau matang, yaitu ketika si pemilik mengalami kebosanan terhadap bonsai yang satu itu, entah kebosanan dalam bentuk ataupun gaya. Kalau hal ini sudah merupakan suatu keputusan yang sifatnya subjektif dari si pemilik. Jadi dia berani mengambil resiko untuk mengubah konsep bonsainya, bahkan ketika bonsainya itu sudah matang atau dapat dikatakan jadi. Itu tentu saja resiko yang diambil adalah dia akan menunggu waktu lama lagi dengan konsep atau gayanya yang baru. Dan ada resiko selain waktu, bisa jadi bonsainya itu terganggu kesuburannya. Meskipun kadangkala dan seringkali ketika berganti konsep yang bahkan ekstrim, mau tidak mau terhadap bonsai tersebut harus dilakukan grounding kembali. Dan tentu saja saya pun sebagai seorang
penggemar bonsai, meskipun saya juga bisa berani mengatakan saya trainer, meskipun untuk pohon saya sendiri. Apa salahnya mengatakan kita adalah trainer? Kita juga seringkali merubah konsep bonsai kita, tetapi yang sering saya lakukan adalah ketika bonsai itu masih dalam tahap penggerakan dasar. Dan yang sering jadi pertimbangan saya adalah selain kemungkinan cepat jadinya pohon itu ketika berubah konsep, juga kemauan atau perkembangan pertumbuhan dari pohon itu. Nah, di sini saya ada beberapa contoh bahan bonsai saya yang akhirnya saya ubah konsep dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Jadi saya ada bahan bonsai sancang. Mungkin dulu waktu proses awal pembuatannya sudah pernah saya share juga ya. Ini semula saya konsep in the rock, jadi di dalam batu. Tetapi seiring pertumbuhannya, ternyata akar-akar sancang ini mampu menendang batu, jadi batu ini pecah separuh. Jadi batunya pecah separuh. Jadi konsepnya tetap berhubungan dengan batu. Kalau dulu in the rock, sekarang menjadi on the rock. Saya juga melakukan penyesuaian di sini. Dahulu ini batangnya agak lebih bergerak ke atas, meskipun masih agak miring tapi lebih bergerak ke atas. Saya mengambil risiko untuk menekuknya agak ke bawah. Jadi sekarang dapat dikatakan konsepnya sedikit berubah menjadi semi cascade, dan bahkan mungkin nanti seiring pertumbuhan yang di bawah mungkin bisa jadi akan menjadi bonsai cascade. Nah, sudut pandangnya dari sini teman-teman. Ini dahulu agak ke atas, saya kawati agak merunduk, jadi ini kemungkinan nanti konsepnya semi cascade ataupun cascade. Kalau pertumbuhan ini bisa diteruskan, akan jadi mahkota di bawah, bahkan bisa melebihi pot kecil ini. Ini pot utamanya yang kecil ini karena saya ada pot untuk menunjang kesuburan. Jadi mahkota yang di sini sebagai aksen penyeimbang. Mungkin nanti yang sebelah sini lebih kecil, ada dua mahkota di sini dan sini, dan sini mahkota utama di bawah. Jadi ini contoh bonsai yang berubah konsep karena pertumbuhan. Ini saya ada lagi bahan bonsai sancang. Ini dulunya teman-teman, pada awal pembentukan gerak dasar, angan-angan pertama saya ini meliuk ke atas. Jadi angan pertama saya itu bisa informal ataupun bisa bunjin nantinya. Tapi seiring perkembangan, ketika saya posisikan, saya bolak-balik lagi posisinya, ini saya berpikir ulang untuk dibuat cascade, tentu saja dengan penyesuaian pengawatan kembali. Nah, saya pelihara pertumbuhan di sini di ujung, nanti akan saya pelihara
untuk menjadi cascade. Ini pot kecil setinggi ini mungkin, jadi sebentar lagi sudah melebihi pot kecil yang utama ini. Ini sekali lagi ini pot bantu atau pot double untuk mendukung kesuburan. Ini masih sancang ya teman-teman. Konsep awal saya ini terus terang karena saya ingin membuat bonsai yang simple. Tadinya saya konsep untuk bunjin, jadi ini saya pergerakan ke atas. Mungkin saya tunggu pembesaran batang karena target saya bonsai small tapi bunjin. Ini awalnya saya ingin mahkotanya di atas sini, tetapi seiring pertumbuhannya ternyata ada beberapa cabang yang muncul, dan setelah saya seleksi ternyata di cabang pertama ini lumayan subur, juga yang kedua dan yang ketiga di sini. Maka saya memutuskan untuk mengubahnya menjadi bonsai bergaya informal slanting. Jadi informal meliuk tapi agak slanting ke kiri. Saya lihat akar-akarnya juga cukup mendukung, jadi akar lebih cenderung lebih besar-besar yang ke kiri, meskipun di sini juga ada akar untuk menahan. Mungkin ini akan saya tunggu pembesarannya agak lebih besar sedikit. Ini makanya saya masih los yang di ujung. Target saya tetap bonsai mame atau small, nanti akan saya potong di sini sebagai mahkota utama. Kita selingi dengan jenis lain ya teman-teman. Ini bahan bonsai Dewandaru atau Sianto. Konsep awal saya tadinya tegak meliuk, meskipun dalam ukuran mame saya angan-angannya ini meliuk ke atas. Pada tahap pembesaran ini tentu saja akan lebih diperbesar lagi, meliuk ke atas begini. Tetapi pada perkembangannya setelah saya kawati, ternyata dia lebih dominan tumbuh di depan, dan dia cenderung untuk merunduk, meskipun dahulunya ini belum saya kawati. Yang saya kawati hanya batang utama, tapi karena tingkat pertumbuhannya lebih cenderung di ujung-ujung sini, dia cabangnya lumayan kaya dan banyak cabang, saya memutuskan mengubahnya untuk bergaya ekspresif ya, tapi slanting, jadi agak merunduk tapi belum dapat dikatakan cascade nantinya. Entah nanti perkembangannya ini bisa semi cascade atau cascade nanti, atau sekedar slanting. Ini tentu saja nanti saya tunggu sedikit membesar batangnya karena target saya hanya mame, dan ini mungkin saya mulai atur di percabangan dan perantingannya. Mungkin nanti ini saya potong, saya tumbuhkan ranting-ranting, makanya mahkotanya di sini. Bonsai Sianto Dewandaru yang berubah konsep dari tegak meliuk ke slanting ataupun cascade atau semi cascade. Nah, saya juga punya bonsai bunut ya teman-teman. Ini mungkin pernah saya posting juga. Ini bunut sekarang bergaya cascade. Ini pot sementara dan dia sudah melebihi pot. Saya sedang mengatur untuk nanti pertumbuhan perantingannya. Ini sebelumnya teman-teman, pertama kali saya menanam, saya ada pula angan-angan agar ini
antara bunjin ataupun tegak meliuk. Tadinya begini. Seiring perkembangan saya lebih tertarik untuk menjadikannya cascade, dan akar pun sudah menyesuaikan. Jadi akar sudah lebih banyak menahan di sebelah kiri. Mungkin ini akan lebih konsisten menjadi bonsai cascade, meskipun bisa ditegakkan kembali, tapi penyesuaian pada akar ini akan menjadi risiko. Bunut dari tegak meliuk menjadi cascade. Kembali ke sancang ya teman-teman. Ini pernah saya posting juga. Konsep awal saya ini sancang ingin saya bentuk wind sweep atau tertiup angin. Jadi sebelumnya percabangan saya tekuk ke sana semua, ke arah kanan. Tetapi seiring pertumbuhannya, batang yang di sebelah kiri ini meskipun sudah saya arahkan ke sana, tetapi dia tetap menguat tumbuh ke arah kiri. Akhirnya saya putuskan berubah konsep. Mungkin ini katakanlah semi informal, tetapi arah pertumbuhannya menjadi bukan wind sweep lagi, jadi semi informal atau formal. Ini batang pertama, 2, 3, 4, dan ini kelima. Ini mahkotanya nanti di sini. Jadi agak kurus tapi konsepnya informal ataupun formal. Ini ya sancang ya teman-teman. Maaf agak menunggu, rupanya agak jauh dan ngambilnya. Ini sancang lagi. Ini terus terang konsep awal saya agak aneh. Konsep awal saya, jadi saya berikan gerak dasar ini dan ingin saya bergaya whipping. Whipping itu yang batangnya turun semua ke bawah. Ada yang juga menyebutnya rondo keramas, whipping. Bahkan tidak hanya 3 cabang ini, tapi ada cabang ke sana juga. Tetapi karena pertimbangan pertumbuhannya, ternyata untuk membentuk whipping saya turunkan ke bawah agak lambat, dan saya melihat potensi untuk lebih cepat jadi dengan merubahnya menjadi bergaya bunjin. Jadi nanti hanya ini saya potong beberapa cabang, saya potong, saya nolkan katakanlah, tapi gerak dasar sudah terlihat. Saya cenderung melihatnya lebih cocok ke bunjin. Jadi nanti di sini ada mahkota, tidak rimbun. Di sini juga mahkota, dan di sini mahkota. Mungkin di sini saya turunkan agak ke bawah. Jadi jelas ini berubah konsep. Tadinya wind sweep, whipping, saya ubah menjadi bunjin slanting. Ini akar-akar juga mendukung, dia lebih banyak di kiri untuk menahan, dan di depan masih ada akar yang menyangga. Jadi sancang dari konsep awal whipping menjadi bunjin slanting. Bentar, ada lagi teman-teman.
teman-teman, kembali asam londo ya teman-teman. Ini bisa dikatakan tidak terlalu berubah konsep ya, tapi berubah sedikit saja. Jadi konsep dasarnya, sebenarnya konsep dasarnya sebelumnya belum muncul tapi masih diangan, tetapi seiring pertumbuhan kita terpaksa mengambil konsep yang baru. Kenapa teman-teman? Ini sebelumnya stek asam londo sebetulnya stek lurus seperti tongkat pukul, jadi segini. Awalnya saya ingin membentuknya formal ya teman-teman. Jadi dulu di sini ada pertumbuhan tapi kecil, dan di sini juga ada tapi kecil. Jadi yang paling dominan adalah satu pertumbuhan di sini. Akhirnya saya membuat konsep baru, bonsai minimalis. Bonsai minimalis dengan konsep survival. Jadi ini saya kelupas, saya keringkan. Agak ekstrim memang, agak berisiko kematian pohon, tapi syukurlah ini masih bandel. Asam londo termasuk bandel. Ini akan saya kupas lagi tentang khusus asam londo ini. Saya rekomendasikan untuk pemula-pemula seperti kita. Ini konsepnya, entah ini disebut bunjin atau apa, tapi ini konsepnya simple, bonsai minimalis dengan keringan. Ini menggambarkan drama alam, dan pertumbuhan hanya satu di sini. Ini masih terlalu panjang memang teman-teman, jadi mungkin nanti saya pendekkan di sini, saya potong, dan ini saya mulai olah percabangan dan perantingannya di sini. Masih banyak contoh teman-teman tentang berubah konsep ini dari pohon-pohon saya sendiri, tetapi kurang lebih penggambarannya demikian. Jadi untuk berubah konsep memang sering terjadi, meskipun idealnya ya ini teman-teman, sedari awal bonsai kita konsep sampai matang ataupun jadi konsepnya tidak berubah, itu memang lebih mempercepat. Tapi pada prosesnya, seperti yang saya katakan tadi, banyak faktor yang menjadikan bonsai itu berubah konsep. Tetapi bagi saya yang penting adalah sedapat mungkin kita merubah konsep karena mendukung untuk sisi hasil yang lebih baik dan pertumbuhan yang lebih cepat, atau hasil yang katakanlah lebih cepat jadi. Itu saja. Kalau memang ada faktor-faktor lain seperti yang saya sebutkan di atas, seperti perbedaan trainer atau berubahnya selera kita, itu ya tentu saja tergantung subjektivitas masing-masing pemilik pohon atau bonsai. Tentu saja dengan risiko kalau bonsai itu sudah matang atau jadi, resikonya adalah kita siap berkorban untuk mundur lagi waktunya. Apalagi kalau bonsai sudah matang atau jadi terpaksa dinolkan karena konsepnya tidak sesuai menurut yang menangani yang terbaru, itu tentunya resikonya akan mundur lebih lama, dan bahkan resikonya akan kesehatan pohon itu sendiri. Maka itu kalau boleh memberikan saran, untuk perubahan konsep ini dapat dilakukan pada tahapan-tahapan awal, yaitu tahapan masih dalam gerakan dasar atau konsep-konsep awal sebelum pada tingkat kematangan pohon itu. Kurang lebih demikian ya teman-teman. Semoga sharing saya ini berguna. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam untuk selalu semangat berbonsai. Bye bye.